Halo teman-teman, balik lagi bareng Astrid di channel Australian, tempat dimana kisah-kisah misteri horor dan hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan logika bakal kita bahas bareng-bareng. Jadi, siap-siap pasang headset, matiin lampu, dan buka pikiran kalian lebar-lebar. Karena cerita kali ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga nyisain pertanyaan besar tentang batas antara dunia kita dan dunia mereka. Cerita ini datang dari seorang sopir online yang pernah tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Sebut saja namanya Bang Dimas. Kejadian ini katanya terjadi sekitar awal tahun 2020. Tepatnya malam Jumat, tanggal 9 Januari. Malam itu hujan turun rintik-rintik, langit Jakarta mendung, dan hawa terasa lebih dingin dari biasanya. Bang Dimas yang biasa narik dari sore sampai tengah malam. Malam itu lagi istirahat di pinggir jalan dekat area rumah sakit besar di daerah Fatmawati. Sekitar jam setengah 11 malam, aplikasi di HP-nya bunyi. Ada orderan masuk, titik penjemputannya persis di depan rumah sakit. Nama penumpangnya Nadia. Bang Dimas terima aja tanpa curiga. Toh, udah biasa juga narik dari rumah sakit. Kadang pasien pulang, kadang perawat, kadang keluarga yang habis jenguk. Nggak aneh lah. Begitu dia nyampe, dia lihat ada cewek berdiri sendiri di bawah lampu jalan. Payung gak bawa, cuma berdiri sambil meluk tas kecil. Pakai blouse putih dan rok panjang warna abu-abu. Mukanya pucet, tapi cantik banget. Kayak cewek-cewek di drama Korea. Bang Dimas bukain kaca dan manggil embiok Nadia ya. Si cewek itu ngangguk pelan dan langsung masuk ke jok belakang tanpa ngomong banyak. Selama di jalan, suasananya aneh. Sunyi banget. Bang Dimas udah coba ngajak ngobrol ringan, kayak baru pulang dari jenguk siapa mbak? Atau rumahnya jauh ya? Tapi si mbak Nadia cuma jawab pendek. Kadang senyum kecil, tapi matanya kosong, dingin, tatapannya gak fokus. Bang Dimas ngerasa makin gak nyaman, tapi dia tetap nyetir sesuai maps. Titik tujuan tertulis di daerah Cipete. Pas lagi di tengah jalan, hujan makin deras. Wiper mobil kerja keras sapu kaca depan. Tiba-tiba Bang Dimas nyium bau aneh, campuran bau bunga melati dan tanah basah. Buat kalian yang peka, pasti udah tahu ke arah mana bau kayak gini kan? Tapi Bang Dimas mikir positif aja. Mungkin bekas bunga dari pasien sebelumnya, pikirnya. Sampai akhirnya mereka nyampe di depan sebuah rumah tua, besar, tapi terlihat gelap dan kayak gak ada kehidupan. Gak ada lampu nyala, gak ada suara dari dalam rumah. Mbak Nadia minta diturunin persis di depan gerbang. Tapi pas Bang Dimas nengok ke belakang buat pastiin, bangku belakang ternyata kosong. Si cewek udah gak ada, padahal dia gak ngerasa ada pintu kebuka. Gak ada suara, gak ada apa-apa, cuma hilang begitu aja. Bang Dimas panik, buru-buru keluar mobil, lihat-lihat sekitar, kosong. Gerbang rumah tertutup rapat. Dia nyoba pencet klakson pelan-pelan, berharap ada yang keluar. Sekitar 5 menit kemudian, keluar seorang ibu-ibu tua dari dalam rumah. Mukanya sedih, rambutnya udah banyak uban. Bang Dimas nanya, "Bu, maaf, ini rumahnya Mbak Nadia ya? Tadi saya nganter dia ke sini." Ibu itu langsung pucat. Dia gemetar, terus sambil nyeka air mata, dia bilang, "Nadia itu anak saya. Baru aja meninggal sore tadi karena kecelakaan. Barusan banget jasadnya diantar ambulan dari rumah sakit Fatmawati ke sini." Dek, dunia Bang Dimas seolah berhenti. Dia ngerasa lututnya lemes. Setelah kejadian itu, Bang Dimas pulang ke kontrakannya dalam keadaan linglung. Dia gak bisa tidur sama sekali malam itu. Setiap merem, wajah pucat Nadia selalu muncul di pikirannya. Senyumnya yang aneh, sorot matanya yang kosong, dan aroma melati itu, semua masih kebayang jelas. Besoknya, Bang Dimas nggak narik. Dia duduk diam di warung kopi dekat kontrakan, mikirin apa yang terjadi semalam. Temannya, Bang Iwan, yang juga sesama sopir online, akhirnya diceritain semuanya. Bang Iwan nggak ketawa, nggak nganggap bercanda. Dia malah serius dan bilang, "Lu harus ke rumah itu lagi. Tanya baik-baik. Kadang arwah gak bisa tenang
kalau belum nyampe rumah dengan benar. 3 hari kemudian, Bang Dimas kembali ke rumah Nadia, bawa bunga dan niat minta maaf. Ibu Nadia nerima dia dengan ramah meski masih kelihatan berduka. Di ruang tamu yang sepi itu, Ibu Nadia cerita bahwa saat kecelakaan terjadi, Nadia sempat koma. Tapi sebelum nafas terakhirnya, Nadia sempat bilang ke suster bahwa dia pengen pulang. Cuma itu, saya pengen pulang. Dan Bang Dimas secara nggak sadar mungkin jadi perantara terakhir untuk keinginan itu, bahkan setelah roh Nadia meninggalkan tubuhnya. Waktu berlalu, Bang Dimas pelan-pelan bisa menerima kejadian itu. Tapi dia nggak pernah lagi narik dari depan rumah sakit itu, apalagi kalau malam Jumat. Bahkan dia sempat berhenti jadi sopir online selama 2 bulan penuh. 1 tahun setelah kejadian, Ibu Nadia menghubungi Bang Dimas lagi. Kali ini bukan untuk cerita duka, tapi ngundang Bang Dimas untuk datang ke acara tahlilan 1 tahun meninggalnya Nadia. Di sana, Bang Dimas dikasih sebuah bingkai foto kecil. Ada foto Nadia dengan tulisan kecil di bawahnya, "Terima kasih sudah pulangin aku." Kadang, mereka yang sudah pergi masih punya satu perjalanan terakhir yang harus diselesaikan. Bukan untuk menakuti, tapi mungkin untuk berpamitan. Teman-teman, terima kasih udah dengerin cerita malam ini bareng Astrid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau kalian suka cerita misteri kayak gini. Dan ingat, dunia ini lebih luas dari apa yang bisa kita lihat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau kamu lagi sendiri di malam hari. Bye-bye.